ludur nggih sing iki. Aku ora seneng ludur. Wah iso lho, barang ora bisa. Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Julian Story, channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video, teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Hari ini hari Senin ya, tanggal 12 Juni tahun 2023. Kali ini saya akan melanjutkan cerita dari Arya ya, yang sudah sampai di episode ke-35. Dan seperti biasa, di sini saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Dan jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silahkan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Meskipun kamu menginginkan sebuah keindahan, tapi apakah setiap manusia memiliki hati yang berani untuk mengungkapkan truth, kebenaran tentang hidupnya? Arya tidak pernah tahu mengenai sebuah rasa sakit setelah kebenaran terungkap. Yang Arya tahu hanya apapun kebenaran itu, bagaimana kehidupannya, Arya harus mengatakan kebenaran itu. Kebenaran tentang jati dirinya. Arya tidak peduli jika Arya harus merasakan sakit hati seumur hidupnya karena kebenaran yang telah dia ucapkan. Hanya kepada orang-orang yang benar Arya cintai dan sayangi. Arya selalu mengatakan kejujuran, karena Arya tidak ingin mereka menangis karena dirinya. Walau sejujurnya mereka menangis karena kebenaran yang Arya ungkapkan. Lebih baik menderita seumur hidup daripada Arya hidup dalam kebohongan. Arya manusia yang lahir karena kekejaman seorang lelaki terhadap seorang perempuan. Manusia yang menikmati potongan kecil keindahan, namun terperosok jauh ke dalam lubang keindahan itu. Lubang yang menghubungkan keindahan dengan kegelapan. Ia menyakitkan karena Arya memilih jalan yang salah untuk mendapatkan cinta itu. Mungkin akan indah dan menyenangkan bagi Arya. Sebuah lagu Don't Give Up dari White Lion menemani perjalanan pulangnya. Hingga di rumah, Arya merebahkan tubuhnya. Air mata mengalir membasahi pipinya. Hingga Arya terlelap dalam lelahnya malam. Pagi harinya di rumah yang seharusnya hanya Arya sendiri, kini telah duduk seorang wanita di sampingnya. Ya, dia adalah ibunya. Dia hanya diam sejak ibunya melihat Arya turun dari kamar, seakan tahu kesedihannya. Lalu akhirnya Arya pun menceritakan pertemuannya dengan Budian. Dan Arya menceritakan kembali kejadian dengan Budian. Dia mengatakan kepada ibunya tentang semua yang telah Arya ceritakan kepada Budian. Ibunya kini hanya terdiam
dan Arya memandangnya. Arya mendekati ibunya dan memeluk tubuhnya dari samping lalu mencium tengkuknya. Dengan nada sedikit keras, ibunya pun menyuruh Arya untuk menghentikan. Arya pun meminta maaf, lalu melepaskan pelukannya dan dia beranjak menuju ke kamarnya. Tak ada tegur sapa setelah pembicaraan pagi hari tadi. Arya kemudian pergi keluar dan pamit dengan ibunya. Ibunya hanya mampu tersenyum kecil kepada Arya, memeluk tubuhnya dan membisikkan agar dia tetap tenang. Setelahnya Arya pergi keluar rumah, hingga Revia dihentikan di sebuah taman. Arya duduk di lantai taman dan bersandar di sebuah bangku, hingga panas matahari berlalu berganti panas sore hari. Tiba-tiba langit mendung, seakan mengerti kegelisahannya. Arya pun tak menghiraukan hujan yang mengguyur tubuhnya. Masa bodoh dengan air ini. Lama Arya berdiam diri dengan wajah tertunduk, tanpa menghiraukan sekitarnya, hingga air itu tidak mengenai tubuhnya kembali. Arya pun menggeser bola matanya ke kiri melihat sepasang sepatu putih berdekatan. Dia pun mengangkat wajahnya dan melihat seorang wanita dengan menggunakan rok putih dan berdiri memegang payung yang berada di atasnya. "Pulang," ucap wanita itu. Arya hanya memandangnya dan kemudian tersenyum kepadanya. Ya, hujan tak mampu menjawab pertanyaannya, hanya mampu menghapus panas di kepalanya. Arya kemudian berdiri dan berjalan menuju ke Revia, diiringi oleh wanita tersebut. Perjalanan menuju pulang yang sebenarnya tak Arya mengerti, tapi Arya tahu kemana arah tujuannya. Kini Arya berada di dalam kamar yang tidak asing lagi. Wanita itu kemudian mengambil pakaiannya dan membawanya keluar untuk dimasukkan ke dalam mesin penggiling. Pintu tertutup dan wanita itu menuju ke arah Arya. Dia duduk di depan Arya dengan senyumannya, merangkak maju ke arah Arya dan mendaratkan sesuatu. Arya tak mampu menolaknya. Dan wanita tersebut adalah Mbak Erlina. Dan sebenarnya Mbak Erlina pun memiliki perasaan kepada Arya dan juga menginginkannya. Tapi Arya bukan buat Mbak Erlina. Ketika cinta itu datang, menyapanya dan menyuruhnya untuk pulang. Ketika rasa sayang itu datang, dia menyapanya dan mempersilahkannya untuk menetap. Dan di hari ini pun, dia memberikannya kepada Arya bukan untuk janji kepadanya. Banyak yang membutuhkan Arya selain Mbak Erlina. Jika Arya jatuh dan tak ingin bangkit, mungkin ada akan beberapa orang lagi yang akan menyusul ayahnya. Arya kemudian bangkit dan duduk di sampingnya. Membelakanginya, dia bersandar pada punggung Arya. Setiap orang mempunyai masa lalu yang buruk. Bukan berarti dia selamanya akan menjadi buruk. Dia bisa mengubahnya dengan tekad yang kuat, pasti bisa berubah. Hingga pagi menjelang, Arya dibangunkan oleh Mbak Erlina. Segera Arya mandi dan membersihkan diri. Senyum dan canda mewarnai pagi ini. Pakaiannya sudah kering dan sudah disetrika oleh Mbak Erlina. Seperti tidak ada yang pernah terjadi. Mbak Erlina terus menyemangati Arya.
Mereka bercanda dan bergurau layaknya kakak dan adik, main game di komputer bersama, nonton TV bareng, hingga jalan-jalan sore bersama. Akhirnya, malam pun tiba. Arya pulang ke rumah. Arya kemudian memacu Revia dengan senyuman. Iya, dia harus melangkah. Ada permaisuri lain. Tak perlu menangisi satu pintu, walau itu adalah pintu emas. Arya masih punya pintu yang lain, walau pintu itu bukan pintu emas. Ibunya duduk bersandar pada sandaran samping kursi. Kemudian ibunya bangkit dan duduk tegap memandang Arya. Arya tersenyum dan ibunya membalasnya. Dia berdiri, menggandeng tangan Arya menuju ke dapur. Dan Arya pun disuruh untuk makan terlebih dahulu. Arya pun melahap habis makanan tersebut agar dia bisa langsung istirahat. Pagi hari menjelang, Arya terbangun tanpa ibunya di sampingnya. Segera Arya mandi dan bersih-bersih. Tampak ibunya sedang mendendangkan lagu di dapur. Arya pun menyapa dengan senyum dan dibalasnya dengan senyuman. Makan pagi bersama ibunya tanpa ayahnya sangat menyenangkan. Setelahnya, Arya pergi ke kampus untuk mencari informasi-informasi yang mungkin terlewatkan. Dari kejauhan, Arya melihat Budian sedang berjalan dengan Bu Erna. Segera Arya menghindar agar tidak terjadi kontak dengannya. Dia melihat wajahnya sedikit sayu dan kelelahan. Tak ada pancaran judes ataupun semangat. Setelah Arya tahu tidak ada informasi, Arya mengambil motornya dan berjalan-jalan di sudut taman rektorat, tempat yang adem dan enak buat nongkrong. Ditambah lagi, taman ini berada jauh dari jurusannya, sehingga tidak memungkinkan bertemunya Arya dengan Bu Dian. Tapi ketika baru saja Arya akan berbelok di sudut gedung, dia melihat beberapa orang sudah berada di tempat nongkrongnya. Segera Arya memundurkan tubuhnya dan mengintip. Tampak Anta yang terjatuh dengan sedikit luka. Rani menangis memegangi Anta dan 4 orang berbaju hitam dengan tubuh kekar yang tak dapat Arya lihat jelas wajahnya karena membelakanginya. Satu lagi di belakang 4 orang berbaju hitam itu tampak lelaki tua sedang bersedekap, tapi juga tidak terlihat wajahnya. Tiba-tiba laki-laki itu menendang Anta dan berteriak-teriak menyuruh Anta untuk segera pergi. Anta kemudian diseret dan akhirnya pergi, walau sebenarnya tampak sangat jelas dia tidak ingin meninggalkan Rani. Tapi Rani berteriak agar Anta segera pergi. Setelahnya lelaki tua itu menampar wajah Rani dan memarahinya. Entah apa yang dikatakan lelaki tua itu tidak begitu jelas. Dan ketika mereka berbalik, mata Arya terbuka lebar dan melotot ke arah lelaki tersebut. Segera Arya tarik tubuhnya bersembunyi di balik tembok. Dan lelaki tersebut adalah tukang. Dan bagaimana dia bisa bersama Rani dan Anta? Segera Arya lepaskan jaketnya dan menutupi wajahnya. Arya melihat 3 mobil melaju melewati bagian belakang gedung. Setelah 3 mobil itu menghilang, Arya bangkit dan melihat Rani masih menangis dan duduk di bangku. Lalu Arya pun mendekatinya. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk penjelasan yang bisa saya berikan. Kalau ingin lebih jelasnya, silakan teman-teman simak ceritanya sampai selesai. Dan kalau ada salah pengucapan maupun penulisan,
Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih. Yo mari akhir wulan iki entek kan jarene tugas iki.